Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Saya percaya Tuhan yang telah menuntun kita sepanjang tahun 2023 akan terus menuntun kita sepanjang tahun 2024. Tahun ini mari kita beriman teguh kepada Kristus. Tantangan, goncangan boleh datang, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, kita akan berkemenangan. Makanya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan diri, kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Nah, karena itu mulai tanggal 1 Januari ini kita akan belajar kebenaran firman dari kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Kisah Perbuatan Roh Kudus. Mari kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul seringkali disebut juga sebagai kisah perbuatan Roh Kudus. Sebab memang Allah Roh Kudus yang memakai manusia yang terbatas untuk memberitakan Injilnya. Man's power sangat lemah, God's power tanpa batas. Makanya untuk berkemenangan kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, teman seperjalanan, teman penginjilan daripada Rasul Paulus. Dia disapa sebagai tabib yang kekasih atau dokter yang terkasih. Nah, sebagai teman Paulus, dia terhubung dan mendapatkan data sejarah dari banyak orang. Misalnya Rasul Petrus, Yohanes, dan para rasul yang lain. Termasuk juga Filipus, diaken yang kemudian menjadi penginjil. Dia juga tentu mendapatkan data dari jemaat-jemaat yang dia pernah kunjungi di Yerusalem, di Antioquia, dan lain-lain. Yang menceritakan pengalaman mereka dengan Tuhan secara lisan kepada Lukas ini. Dan sebagai teman seperjalanan Rasul Paulus, dia juga mengalami sendiri apa yang kemudian dia catat di dalam Kisah Para Rasul. Nah, di ayat 1 tadi dikatakan dalam bukuku yang pertama. Berarti Kisah Para Rasul adalah bukunya yang kedua. Buku yang pertama yang mana? Injil Lukas. Karena penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas. Dia menulis perihal kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus, termasuk mujizat dan banyak hal tentang Yesus. Nah, Kisah Para Rasul adalah buku keduanya yang ditulis lebih kurang tahun 63 setelah Masehi. Yesus naik ke sorga kira-kira tahun 33 Masehi, jadi 30 tahun kemudian setelah Yesus naik. Nah, melalui Kisah Para Rasul ini kita sadar yang pertama ada pengaruh kekal dari Yesus Kristus. Biasanya kalau orang sudah mati, maka selesailah karyanya. Berbeda dengan Yesus, pengaruh Yesus melampaui kematian. Bahkan setelah itu kita tahu dia bangkit dari antara orang mati. Pengaruh Yesus makin lama makin besar di dunia ini. Dan melalui para murid, yaitu orang-orang yang percaya, yang hatinya terjamah oleh Injil Kristus, maka firman itu terus diberitakan dan tidak pernah mati. Dan nama Yesus makin dikenal orang. Saudara, saya teringat ada seorang penyanyi dari grup The Beatles, namanya John Lennon, yang pernah berkata, Yesus memang terkenal, tapi kami lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Apakah benar? Tidak lama setelah dia bicara begitu, John Lennon ditembak orang sampai mati. Dan hari ini nama John Lennon makin lama
makin pudar. Coba tanya kepada anak kecil, anak TK, tahu John Lennon? Mereka tidak akan pernah tahu nama itu. Tetapi nama Yesus makin dikenal, nama Yesus makin dicintai, nama Yesus makin dipuja. Karena dia adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Yang kedua, kita juga melihat ada kehadiran dan kuasa kekal dari Yesus. Yesus itu hidup dan tetap hidup pada masa kini, bahkan sampai selamanya. Dia bukan hanya yang sudah ada dulu, tapi yang ada sekarang dan yang akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja pada kedatangannya yang kedua. Nah, saudara, gereja Tuhan diberi kuasa oleh Yesus untuk membagikan Injil melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus pernah disebut oleh Yesus dalam Injil sebagai comforter atau penghibur. Bahasa Latinnya adalah fortis, artinya berani. Jadi Roh Kudus itu juga digambarkan seperti seorang pengacara yang berani, yang mendampingi orang yang percaya dan juga memberikan keberanian atau kekuatan untuk orang itu menghadapi segala tantangan. Nah, saudara, terus terang agak sulit menarik batas yang jelas antara karya Roh Kudus dan karya Yesus yang telah bangkit. Karena sebetulnya kehadiran Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara-saudara, karena itu percayalah, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang memperhatikan kita. Dia Allah yang kekal dan Dia berjanji menyertai kita dan memberikan kemenangan. Selanjutnya kita harus paham bahwa Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini ditujukan untuk Theophilus, yaitu orang Kristen non-Yahudi. Berbicara tentang sejarah awal kekristenan. Lukas 1 ayat 1, buku pertama Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Berarti Theophilus ini adalah orang yang punya kedudukan tinggi dalam pemerintahan Romawi. Menurut William Barclay ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Theophilus adalah nama samaran. Karena pada zaman dulu berbahaya seseorang menjadi Kristen secara terbuka. Apalagi kalau orang itu adalah pejabat Roma. Sehingga disebut sebagai Theophilus. Theos, Tuhan, philein, artinya cinta atau kasih. Jadi Theophilus bisa berarti dicintai Tuhan atau mencintai Tuhan. Tetapi yang kedua, ada kemungkinan memang Theophilus itu nama asli. Namanya memang Theophilus, si penerima surat ini. Dan mungkin Lukas menulis surat ini kepada pejabat pemerintahan Roma supaya tidak menganiaya orang Kristen, karena orang Kristen adalah anggota masyarakat yang baik. Dan kisah awal serta perkembangan daripada kekristenan itu sendiri perlu diketahui oleh orang penting di kerajaan Roma. Nah, kemungkinan ketiga adalah kita tahu Lukas adalah seorang dokter, seorang tabib. Dulu seorang tabib itu seringkali adalah budak, saudara. Budak yang punya keahlian khusus dan bisa mengobati orang sakit. Sehingga Barclay berpikir mungkin Lukas itu adalah bekas dokternya Theophilus. Theophilus ini pernah sakit keras, hampir mati, tapi sembuh melalui pengobatan yang dilakukan oleh budaknya, yaitu Lukas. Dan sebagai rasa terima kasih, dia menulis kisah tentang seorang Yahudi yang sedang viral juga bagi orang Roma, yaitu tentang Yesus. Dan kemudian dia memperkenalkan kekristenan kepada orang Roma. Karena kekristenan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk segala bangsa. Selanjutnya, tema utama daripada Kisah Para Rasul adalah penyebaran Injil atau ekspansi kekristenan oleh kuasa Roh Kudus. Buku pertama yaitu Injil Lukas berbicara tentang Injil, yaitu tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Sedangkan buku kedua, Kisah Para Rasul, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja setidaknya 30 tahun pertama sejak berdirinya
Lalu penginjilan yang dilakukan mulai dari Yerusalem, Samaria, Antioquia, Asia, khususnya Galatia di Asia Kecil, Eropa, meliputi Korintus, Efesus, hingga Roma. Nah, Kisah Para Rasul sendiri menghubungkan 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dengan surat-surat Paulus dan surat-surat lain di dalam Perjanjian Baru, misalnya Roma, Korintus, dan selanjutnya. Sehingga Kisah Para Rasul ini adalah buku yang sangat penting sehingga orang tahu hubungannya antara kisah kehidupan Yesus dari Injil dan kemudian sejarah perkembangan kekristenan dan teologia Paulus dan murid-murid yang lain tentang siapakah Yesus. Ayat pokok dari Kisah Para Rasul adalah Kisah 1 ayat 8 yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan rupanya beberapa tempat yang disebutkan itu memang menjadi semacam garis besar daripada seluruh Kisah Para Rasul. Karena pasal 1-7 bicara tentang penginjilan di Yerusalem, pasal 8-12 bicara tentang penginjilan di Yudea dan Samaria, dan pasal 13 hingga 28 yang terakhir penginjilan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi yang dimaksudkan pada zaman itu kemungkinan adalah Roma, pusat pemerintahan dunia. Tapi sekarang kita tahu penginjilan harus dilakukan di seluruh dunia ini. Nah, ada 2 hal yang penting yang kita juga perlu pahami. Yang pertama, murid Kristus itu harus memberitakan Injil. Karena amanat Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." 1 Korintus 19 ayat 16, Paulus pernah berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Dalam Perjanjian Lama kita juga bisa membaca Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-18 yang berkata demikian, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu." Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh pasif, tapi kita harus aktif memberitakan Injil. Karena pasif tidak memberitakan Injil, tidak mengingatkan orang supaya bertobat adalah dosa. Injil adalah kabar baik bahwa manusia berdosa harus binasa di neraka. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan, dan berita keselamatan ini harus disampaikan kepada semua bangsa. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa murid Kristus mesti penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memberi kuasa untuk kita menjadi saksi. Para murid semula penakut, saudara, lari pada waktu Yesus ditangkap. Tetapi ketika mereka penuh Roh Kudus, mereka berani bersaksi. Dan bahkan mereka menjadi martir, mati syahid, karena yakin keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kata Roh Kudus ditulis lebih kurang 50 kali di dalam Kisah Para Rasul. Dan ini menunjukkan Tuhan memberikan kemenangan bagi orang percaya dalam penderitaan. Bahkan memampukan kita menjadi saksi-saksinya yang dilengkapi oleh mujizat dan tanda-tanda ajaib jika kita penuh dengan Roh Kudus. Di ayat 1 tadi dikatakan bahwa Lukas menulis yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus. Diajarkan dan dikerjakan. Jadi iman sejati itu harus disertai dengan tindakan. Tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat hanya bisa ngajar tapi tidak melakukan, tidak mengerjakan. Beda dengan Yesus, dia memberikan teladan untuk kita ikuti. Kita tidak boleh hanya tahu Alkitab lebih banyak, tapi kita harus taat lebih banyak. Ayat 2 dikatakan, Yesus sebelum naik ke sorga memberikan perintah kepada para rasulnya yang dipilih. Dan salah satu perintah itu juga dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 yang berkata demikian. Ayat 47-49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, tanpa Roh Kudus, bahkan mereka, para murid yang sudah 3 tahun bersama Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa. Man's power lemah, tapi God's power kuat. Karena itu dikatakan bahwa kamu harus bersaksi, tapi tunggu di loteng Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ayat 3 dikatakan bahwa Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Dia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari. Banyak saksi yang melihat kebangkitannya. Dan ini memberikan keyakinan kepada kita yang mau bersaksi bahwa yang kita sampaikan tentang Yesus bukan kabar bohong. Sebab mana mungkin para murid rela mati demi kabar bohong. Di kemudian hari ada yang berkata bahwa sebetulnya Yesus tidak mati di salib. Dia digantikan oleh orang lain yang wajahnya diserupakan seperti Yesus. Yaitu dia adalah Yudas Iskariot. Tetapi saudara, kalau itu terjadi, bukankah para murid orang Kristen selama berabad-abad, bahkan mereka yang mati syahid bagi Yesus, ternyata sudah tertipu. Lalu mengapa Allah membiarkan orang tertipu? Apakah Allah senang dengan hal itu? Tentu saja hal ini tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi kita yakin yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga adalah Yesus. Selanjutnya dikatakan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bukan kerajaan duniawi, tapi kerajaan rohani, di mana Yesus diakui sebagai Mesias dan bertahta. Kini kerajaannya itu diterima oleh gerejanya, orang-orang yang percaya. Tapi kelak kerajaan Allah akan datang di bumi ketika Yesus datang kembali ke bumi ini untuk kali kedua. Mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi dengan ibu kota Yerusalem di Israel. Lalu akan bergabung dengan kerajaan kekal di langit baru dan bumi baru. Saudara, pemerintahan Allah melalui kehadiran Yesus yang ditolak oleh orang Yahudi itu memberi kesempatan kepada orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus, yaitu gereja, untuk menjadi umat Tuhan. Dan semuanya akan menjadi sempurna saat kedatangan Yesus kali kedua, di mana semua bangsa akan menyembah Yesus. Karena itu jadikanlah Yesus Raja dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita bertekun di dalam doa pagi dan juga di dalam perenungan firman dari Kisah Para Rasul, karena ada banyak berkat-berkat rohani yang kita akan dapatkan. Saya mau berdoa bagi saudara yang rindu mengalami tahun baru yang berkemenangan karena Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Kami mau menghadapinya bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Segala tantangan, rintangan, kami percaya ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami, karena kami mengandalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sepanjang tahun 2024 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.